selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya, Janet Lee. Sebelum mengawali aktivitas Anda hari ini, kami akan sajikan sejumlah berita aktual dan menarik. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tawuran di Kota Makassar pecah dipicu istri dari salah satu anggota kelompok disandra. Pencarian korban kecelakaan minibus yang terjun ke sungai dihentikan sementara akibat cuaca buruk. PSM Makassar menelan kekalahan dari Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1. Informasi yang pertama, adanya dugaan pembiaran penanganan sejumlah kasus korupsi dan gratifikasi di Kota Palopo membuat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Ampera menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kota Palopo. Unjuk rasa dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Uang Negara Ampera di kantor Kejaksaan Negeri Palopo Senin kemarin. Mereka menyoroti kasus korupsi yang kian meningkat dan diduga diabaikan para penegak hukum. Masa menduga banyaknya kasus korupsi yang tidak dilanjutkan karena dianggap tidak cukup bukti. Selain berorasi, pengunjuk rasa juga memberikan 2 ekor tikus kepada Kejari sebagai simbol para koruptor terkait maraknya kasus korupsi yang mandek dan seakan dibiarkan. Kasus SPPDP fiktif yang dilakukan oleh oknum anggota DPR dan kemudian diduga ada tindakan suap dari salah satu kepala dinas di Kota Palopo kepada salah satu oknum pejabat di Kejaksaan Negeri Kota Palopo. Selebihnya aksi yang kami lakukan ini yaitu ingin segera menuntaskan kepada pihak yang berwenang yaitu Polres maupun Kejaksaan untuk melakukan suatu penangkapan atau mengusut tuntas segala bentuk tindakan korupsi yang ada di Kota Palopo ini. Para pendemo juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus korupsi dan gratifikasi yang terjadi. Jadi tadi sudah ada penyampaian beberapa hal, informasi atau dukungan dari saudara-saudara kita terkait penanganan beberapa kasus dan perkara yang kami tangani, khususnya adalah perkara tindak pidana korupsi yang prosesnya saat ini sedang kita lakukan. Dan semoga atas dukungan ini menjadikan semacam energi baru yang positif dan menjadi semangat bagi kami untuk melaksanakan amanah dan perintah pimpinan. Aparat penegak hukum diminta untuk lebih profesional menangani kasus korupsi yang terjadi di Kota Palopo. Rencananya unjuk rasa ini akan kembali dilakukan jika sejumlah kasus korupsi yang ditangani pihak kejaksaan masih jalan di tempat. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Sejumlah ibu-ibu menyerbu kantor DPRD Sulawesi Selatan. Mereka protes karena tidak terima harga minyak goreng melambung tinggi dan langka dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah ibu-ibu melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka melakukan demo sebagai wujud protes kelangkaan minyak goreng serta harga minyak goreng yang melambung tinggi. Selain berorasi, mereka juga membawa spanduk sebagai wujud protesnya. Mereka menanyakan bagaimana bisa di negeri penghasil kelapa sawit menghadapi kelangkaan minyak goreng dan harganya melambung tinggi. Minyak goreng begitu langka dan harganya naik melambung tinggi. Berapa kawan-kawan seperti itu? Karena lemahnya pemerintah kita. Dia tidak mampu mengatur harga minyak goreng. Pengunjuk rasa juga meminta pemerintah menormalkan harga minyak goreng curah ke harga semula, yakni Rp11.000 per liter, dan harga minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter sebelum memasuki bulan Ramadan. Tapi dia bilang minyak tidak ada. Setelah minyak harganya naik, dia
munculkan. Baru kemudian minta keluar semua. Artinya apa ya? Kalau orang Makassar bilang kalau bahasa Indonesia karena tahu pemerintah ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pengusaha. Pengusaha jauh lebih berkuasa dibandingkan pemerintah yang ada sekarang ini. Unjuk rasa yang berlangsung selama 2 jam lebih ini menemui jalan buntu karena anggota DPRD Sulsel yang ingin mereka temui sedang masa reses di wilayah daerah pemilihan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Informasi lainnya untuk Anda, polisi membubarkan tawuran 2 kelompok warga di Kota Makassar. Dalam tawuran itu seorang wanita menjadi korban penyanderaan salah satu kelompok yang bertikai. Tim Thunder Polda Sulsel langsung melakukan penyisiran hingga terlibat kejar-kejaran dengan pelaku tawuran yang melarikan diri di Jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Selasa dini hari. Sejumlah senjata tajam yakni anak panah lengkap dengan pelontarnya ditemukan polisi di lokasi tawuran. Bukan hanya itu, seorang wanita juga ditemukan polisi di rumah salah satu warga. Korban dalam kondisi trauma dan menangis. Wanita ini sempat ditolong oleh warga setelah menjadi korban penyanderaan oleh salah satu kelompok yang bertikai. Tawuran 2 kelompok warga ini pecah karena diduga kelompok pemuda dari Jalan Cambaya menyandra istri dari salah satu warga Jalan Sabutung. Tiba bagus serang dari sana dari sini. Antara orang mana dengan orang mana? Orang sini Cambaya sama nggak tahu ya melawannya itu orang di luar katanya orang kandidat layang. Dia menyerang pakai apa? Ada bambu, ada parang. Oh, parang. Berapa orang kira-kira? Nggak tahu banyak. Kalau yang dari sini tuh 5 orang, kalau yang dari sana ada 5 orang lah, 7 orang. Ada yang terluka, Pak? Enggak. Itu yang perempuan itu, saya nggak tahu. Dia kenapa itu, Pak? Katanya diambil, disandra sama orang di situ, tapi saya nggak tahu siapa yang sandra namanya. Oh. Dan untuk pelaku perang kelompok kami himbau untuk tidak terpancing dan tidak terprovokasi. Tadi ada perempuan yang menangis, itu karena apa nih, Mas? Itu untuk perempuan tersebut dia sementara melintas dengan suaminya, tiba-tiba suaminya dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang tak dikenal, sehingga sang suami memanggil teman-temannya untuk melakukan balasan, sehingga terjadilah perang kelompok tersebut. Jadi dia dihimbau untuk melapor atau di mana? Untuk korban tersebut kami himbau untuk melakukan pelaporan ke Polres Pelabuhan untuk proses hukum dan diadakan penyelidikan. Hingga kini situasi di lokasi tawuran telah kondusif. Aparat kepolisian juga disiagakan untuk mengantisipasi tawuran susulan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Pencarian korban kecelakaan mobil di Sungai Matalo, Kabupaten Tanah Toraja terpaksa dihentikan sementara. Keputusan diambil karena cuaca buruk di sekitar lokasi kecelakaan. Pencarian korban kecelakaan minibus yang terjun ke sungai pada 20 Maret lalu dihentikan sementara akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Korban Amata Biti Kaka, 61 tahun, diduga terseret arus deras Sungai Matalo membuat tim SAR kewalahan. Selain arus sungai yang deras, keruhnya air juga membuat penyelaman terkendala jarak pandang. Walau sempat menyisir sejauh 3 km dari titik lokasi terjadinya kecelakaan, pencarian tim SAR gabungan hingga Senin sore masih belum membuahkan hasil. Proses pencarian dihentikan sementara akibat cuaca buruk menyebabkan debit air Sungai Matalo meluap dan berarus deras. Proses pencarian pun akan kembali dilanjutkan esok hari. Pencarian hari ini, hari kedua, kami dari tim SAR gabungan, Basarnas, TNI Polri dengan potensi SAR, berhubung karena cuaca tidak bersahabat, kami berhenti untuk sementara dan operasi SAR akan dilanjutkan untuk esok hari dengan waktu pukul 07.00. Demikian. Peristiwa kecelakaan yang terjadi pukul 3 Minggu dini hari ini diduga karena supir dalam keadaan mengantuk. Kendaraan dalam perjalanan dari Makassar menuju Kota Rantepao, ibu kota Toraja Utara. 5 dari 7 penumpang ditemukan selamat dan 1 orang meninggal dunia. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja.